Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada sahibul bait yang kami hormati, yang pertama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang diberikan kepada kita yang begitu banyak, yang mengharuskan kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Termasuk nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah kita memeluk agama Islam ini. Agama Islam, agama yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun di padang Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, dan Rasulullah itu haji cuma sekali, ya, sekali dalam seumur hidupnya, dan merupakan itulah haji terakhir beliau sebelum beliau wafat. Turun ayat ini, hadirin sekalian, dan Allah menyempurnakan agama Islam ini. Barang siapa ingin bahagia, memeluk agama Islam ini. Kalau orang tidak memeluk agama Islam ini, dia akan celaka. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal perbuatannya, seluruh kebaikannya tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak memilih Islam sebagai agama. Dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin sekalian, ditegaskan juga oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwaku yang ada di tangannya, Nabi bersumpah demi Allah, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar namaku, baik itu Yahudi maupun Nasrani,
kemudian dia mati dalam keadaan tidak menerima risalahku ini, tidak beriman, dipastikan dia termasuk penghuni neraka. Jadi hadirin sekalian, nikmat hidayah Islam ini nikmat yang sangat agung sekali. Karena berapa banyak manusia-manusia di luar sana masih belum memilih Islam sebagai agama ini. Ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran belum memilih agama Islam ini. Kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah Islam ini. Maka wajib kita pupuk, wajib kita berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sampai mati kecuali sebagai seorang muslim. Ya, jangan sampai mati kecuali sebagai seorang apa? Muslim. Karena berbuat baik tidak cukup sampai dia memeluk agama Islam ini, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini, menjalankan syariat Islam. Dulu ada, hadirin sekalian, tokoh Quraisy namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an orang kaya raya, baiknya luar biasa. Kalau ada orang-orang miskin minta tolong, mereka mengatakan, pergilah kalian menuju rumahnya Abdullah bin Jud'an, akan selesai masalah. Ya, mereka pergi ke rumahnya Abdullah bin Jud'an dan selesai masalah, dikasih bantuan. Rumahnya terbuka untuk masyarakat, digunakan untuk pertemuan-pertemuan Quraisy. Ya, kalau pagi dia memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang butuh makanan atau sarapan pagi. Siang dia juga menyuruh pegawainya untuk masak daging yang lebih enak lagi. Kemudian menyuruh pegawai-pegawainya teriak-teriak di jalan Mekah, wahai manusia, siapa yang belum makan siang, datanglah ke rumahnya Abdullah bin Jud'an. Dia akan mengasih kalian makanan gratis. Ya, itulah hadirin sekalian Abdullah bin Jud'an, tokoh Quraisy, orang kaya Quraisy. Ketika dia mati, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya Abdullah bin Jud'an? Bukankah dia orang dermawan ya Rasulullah? Maka Rasul memastikan, huwa finnar, dia tempatnya di neraka, karena dia tidak memilih Islam, karena dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak dakwah Rasulullah. Jadi tidak ada artinya, hadirin sekalian, ya, kebaikan-kebaikan, kedermawanan kalau tidak memilih Islam sebagai agama. Ya, kita alhamdulillah dikasih hidayah. Yang ngasih hidayah Allah. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah ini. Ya, baik malaikat maupun nabi tidak bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Nabi Muhammad contohnya tidak bisa memberikan hidayah Islam ini kepada pamannya Abu Lahab, pamannya lagi Abu Thalib yang dicintainya. Tidak bisa. Ketika dalam keadaan sakratul maut, Abu Thalib ini didatangi oleh Nabi dan Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha indallah. Ini kalimat aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah. Aku akan tolong kamu wahai paman. Ucapkan la ilaha illallah. Tak mau, hadirin sekalian. Sampai akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, menolak Islam. Ya, maka Rasulullah sedih sekali. Waalaikumsalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berdoa memohon ampun. La astaghfirullahu laka ma lam unha anhu. Aku akan mohonkan ampun wahai paman kepada Allah untukmu selama enggak dilarang. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rasulnya ini ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
Ya Muhammad, kamu tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tidak bisa. Allah yang berikan hidayah kepada hambanya yang Dia kehendaki. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah berikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ya, nabi, ulama, kiai, ustadz hanya bisa menjelaskan, menerangkan, memberi hidayah sebatas itu. Ya, ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Mengajak dengan wahyu dari Allah dibacakan, tapi ada yang menerima, ada yang apa? Menolak. Hadirin sekalian. Tapi kalau hidayah namanya hidayah taufik wal ilham. Yang kedua, inilah hidayah murni dari Allah. Allah langsung memberikan hidayah ke relung hati hamba-hambanya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah menyesatkan juga tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Ya, makanya kita minta hidayah minimal 17 kali dalam salat kita mohon hidayah dengan membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah jalan yang lurus. Tapi kebanyakan kita salatnya kurang tadabbur, asal baca aja. Ya, kurang apa? Tadabbur. Karena ini penting sekali hidayah ini. Kalau nggak ada hidayah, kita tidak mungkin datang ke sini untuk belajar. Ya, begitu juga Nabi ketika perang Ahzab membuat parit. Dia memberikan semangat kepada para sahabatnya. Ya, perang Khandaq, menggali parit bersama, membuat benteng pertahanan di Madinah saat itu karena dikepung sama musuh. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma laulallah, demi Allah, seandainya tidak ada Allah, mahtadaina, kita tidak dapat hidayah. Ya, wala tasaddaqna, kita tidak dapat sedekah. Kita enggak bisa sedekah. Wala shallaina, kita tidak bisa salat kalau enggak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya hidayah ini. Sampai Nabi mengajarkan kita doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta hidayah. Penting hidayah ini, hadirin sekalian. Karena berapa banyak orang belum mendapatkan hidayah ini. Ya, orang yang suaminya itu nabi pun tidak dapat hidayah. Seperti istrinya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh kafir, masuk neraka. Ayahnya seorang nabi. Begitu juga istrinya Nabi Lut. Suaminya seorang nabi, istrinya berkhianat, tidak dapat hidayah. Maka Allah berikan percontohan ini. Wa daraballahu masalal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah berikan permisalan orang-orang kafir. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya, berkhianat, tidak mau menyembah Allah, maka masuk neraka. Hadirin sekalian, ayahnya Nabi Ibrahim kafir. Ya, tidak ada bisa memberi hidayah kecuali Allah. Bahkan ada orang yang di sekitarnya kekafiran, suaminya kafir, istrinya beriman. Istrinya justru apa? Beriman. Seperti istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, beriman. Dia selalu berdoa di kamarnya agar diberikan kekuatan. Suaminya sekafir-kafirnya manusia, mengaku sebagai Tuhan Fir'aun. Istrinya beriman. Allah berikan permisalan, wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah berikan permisalan kepada orang-orang yang beriman. Seorang wanita, seorang istri ibu rumah tangga, yaitu istrinya Fir'aun. Dia beriman, menyembah Allah. Dia selalu berdoa kepada Allah di kamarnya, Rabbi ibni li baitan fil jannah, ya Rabb, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun
dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ya. Jadi hadirin sekalian, mari kita pegang teguh agama Islam, syariat Islam ini. Kita banyak belajar. Karena apa? Karena banyak sekali sudah mengaku muslim enggak belajar. Akhirnya dia berbuat hal-hal yang tidak baik. Disangka baik tapi enggak baik. Bahkan bisa jadi dia mengaku sebagai muslim tapi dia berbuat perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Nah, ini bahaya. Ya. Para ulama, imam-imam mazhab telah mengajarkan kepada kita. Ada perkara-perkara yang kalau dilakukan oleh seorang muslim bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Ya, ini bahaya. Ya, tentunya ada yang karena kebodohan. Dia enggak tahu. Nah, orang seperti ini diajari, tidak bisa langsung divonis kafir. Diajari, namanya orang bodoh, diajari dan harus belajar dia. Tapi ada yang sudah tahu tapi kekeh gitu ya. Apa itu hanya? Sombong. Tetap dia mengikuti karena hawa nafsu ya, karena jabatan, karena fitnah, karena syubhat. Nah, ini bahaya hadirin sekalian. Ya, ada perkara-perkara yang batalkan keislaman. Sepakat para ulama bahwa dia ini walaupun mengaku muslim, dia tidak termasuk seorang muslim dan muslimah. Ya, ini bahaya. Makanya kita harus banyak belajar. Sepakat para ulama, apa perkara-perkara itu yang batalkan keislaman seseorang? Yang pertama adalah berdoa dan meminta kepada selain Allah. Seperti minta kepada para nabi, kepada para wali yang sudah mati. Ya, kepada orang yang enggak ada di tempat. Permintaan-permintaan yang tidak mungkin dipenuhi oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta kesembuhan, minta supaya dagangannya laris. Ya, datang ke kuburannya para tokoh, para wali, mengatakan ya wali fulani, ya habib fulani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Dasuki, tolong saya ini sakit, sembuhkan. Ya, tolong ini bisnis agak sepi ini. Ya, bikin supaya rame bagaimana? Ya, tolong kami. Nah, ini tidak boleh. Karena orang yang sudah mati, selesai sudah. Dia hidup di alam barzah, sibuk. Bisa jadi kalau dia orang yang beriman dapat nikmat, sibuk dengan nikmat di alam kubur. Kalau dia orang yang enggak bagus dapat azab apa? Kubur. Ini alam barzah. Ya. Karena Nabi juga, hadirin sekalian, mengajarkan kepada sahabatnya, kalau minta langsung kepada Allah. Enggak usah perantara. Ya, langsung kepada Allah ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum. Sebut Asmaul Husna. Ya, ini lebih bagus lagi ajaran dari Nabi. Nabi mengajarkan seorang sahabatnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mohon, minta tolong, istighatsah, minta kepada Allah. Ya, jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 106, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idam minadh zalimin." Nabi ditegur sama Allah, diajari sama Allah, "Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Ya Muhammad, kamu jangan minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Jika kamu melakukan ini, kamu termasuk orang yang zalim. Tidak boleh, hadirin sekalian. Inilah tugas para rasul, mengajak manusia agar mengisahkan Allah, beribadah, berdoa hanya kepada siapa? Allah. Ya, karena banyak orang minta kepada selain Allah. Ya, minta kepada kuburan, minta kepada pohon, minta kepada penunggu lautan supaya bau rasonya ridho. Ya, ini tidak boleh. Ini ajaran Islam. Ini sepakat para ulama dalam masalah ini. Ini termasuk kesyirikan. Syirik akbar.
harus dinasehatin. Ya, terkadang mereka nggak terima, harus sabar, tapi nggak boleh didiamkan. Ini sebab-sebab datangnya musibah, hukuman, bala, hadirin sekali, kesyirikan ini. Ya, masalah tauhid ini penting sekali. Nikmat Allah yang paling besar setelah kita masuk agama Islam ini, diberi pemahaman masalah tauhid. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Ya. Karena apa? Karena kita kalau memahami tauhid dengan benar, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, dosa kita diampuni dan kita diberikan rasa aman di akhirat. Dijauhkan dari api neraka, masuk surga, dan diberikan hidayah di dunia. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampuri iman mereka dengan zulm ini syirik. Ya, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ini pentingnya apa? Tauhid. Hadirin sekalian, pokoknya jangan berbuat syirik, kata Nabi. Walaupun kamu dimutilasi, ya, dibakar hidup-hidup, jangan berbuat syirik. La tusyrik billah wa in qatta'ta aw hurrikta. Itu pesan Nabi, wasiat Nabi. Jangan menyekutukan Allah walaupun kamu dibakar hidup-hidup, walaupun kamu dimutilasi badan. Karena orang yang berbuat syirik, kalau dia mati belum bertobat, neraka selamanya. Gak kuat kita neraka, hadirin sekalian. Ya. Inilah pesan Nabi. Ya, dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ya, jadi Nabi mengatakan, man syahida la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa Isa Abdullah wa Rasuluh, Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad Abdullah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa Abdullah dan Rasulnya, bukan anak Tuhan. Ya. Dan kalimat yang beliau Allah lemparkan itu dari Allah kepada Maryam sehingga dia hamil. Dan dia bersaksi bahwasanya surga itu hak, benar adanya. Neraka itu hak, benar adanya. Allah akan masukkan surga. Allah enggak peduli amalnya bagaimanapun sudah. Ini pentingnya tauhid, hadirin sekalian. Ya, dan bahayanya apa? Syirik. Jadi doa murni harus kepada Allah. Datang orang dari Yaman, sudah tua, ke Madinah, ke kuburan Nabi. Di hadapan kuburan Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, isfini, sembuhkan saya ya Rasulullah, aku sudah tua sakit ya Rasulullah. Isfini, berikan aku rezeki ya Rasulullah. Bayangkan, datang jauh-jauh ke kuburan Rasul, minta seperti itu. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Ini Allah mengatakan, wala tad'u min dunillah, jangan kau berdoa kepada selain Allah. Malaikat tidak boleh, Nabi tidak boleh, apalagi di bawah Nabi. Kalau sudah mati, jangan, hadirin sekalian. Ya. Ini yang diperangi oleh Nabi. Karena ini, ketika manusia berbuat syirik, Nabi berdakwah. Ya, karena ini hadirin sekalian. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dan dia masih, ya, sebelum mati itu belum bertobat, minta berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah, maka dipastikan dia penghuni neraka. Makanya ini termasuk hal yang membatalkan Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, tapi kalau dia melakukan seperti ini, membatalkan Islam. Tapi kalau dia orang bodoh, ya diajari. Kalau dia nggak tahu, dia tinggal di gunung puluhan tahun, nggak tahu, ya orang kayak gini ya diajari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang membatalkan Islam adalah merasa kesal hatinya
dengan tauhid kepada Allah ini. Enggan berdoa, meminta tolong kepada para rasul, kepada para wali yang sudah wafat. Ini hampir sama. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, menyembelih binatang untuk wali, untuk penunggu ini, penunggu itu, lautan, ini juga tidak boleh. Karena dzabah, menyembelih itu termasuk ibadah. Jadi ibadah tidak hanya sholat saja, puasa. Menyembelih itu termasuk ibadah. Makanya kalau kita mau menyembelih, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ibadah. Tapi kalau ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, ya ibadah. Tapi ibadah kepada selain Allah. Seperti itu. Ya, kita disuruh menyembelih karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah juga untuk Tuhanmu, untuk Allah. Ya. Kemudian juga bernazar untuk makhluk sebagai pendekatan dan penghambaan kepadanya, ini juga tidak boleh, karena nazar itu hanya untuk Allah. Kalau saya sembuh, insya Allah saya akan bernazar memberikan 100 makanan kepada anak yatim. Ya laksanakan nazarnya, tidak apa-apa, itu bagus. Kalau saya sembuh nanti dari penyakit ini, saya akan sembelih 3 ayam hitam. Saya akan gunakan sebagai sesajen untuk penunggu sawah supaya bau raksonya ridho misalnya. Nah, ini ibadah, tapi ibadah kepada selain Allah ini tidak boleh, hadirin sekalian. Atau melakukan tawaf di sekeliling kuburan, tawaf di kuburan. Tidak boleh tawaf hanya di Ka'bah, tidak boleh tawaf karena di kuburan tidak boleh untuk tawaf. Banyak ini, tidak hanya di Indonesia masalah fitnah ini, hadirin sekalian. Di negeri-negeri Arab pun, di Mesir, di Suriah, banyak sekali kuburan-kuburan diagungkan. Mereka tawaf, dikasih lampu tawaf. Ya, di sekitar kuburan. Ini sangat disayangkan. Ya, menggantungkan diri bukan kepada selain Allah. Banyak orang sekarang yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan, pada uang. Ya, gantungkan hidup ini hanya kepada Allah. Kita akan tenang, hadirin sekalian. Rukuk dan sujud mengagungkan para tokoh, raja, ya, pemimpin, itu juga tidak boleh. Bungkuk-bungkuk gitu, nggak boleh berlebihan. Boleh kita cium kedua orang tua kita, ya. Tapi kemudian sampai sujud, bungkuk, ini bentuk ibadah, nggak boleh. Sujud hanya kepada Allah, rukuk hanya kepada Allah. Jangan berlebihan. Ya, banyak di Thailand itu kalau menemui raja, jangankan sujud kayak tiarap begitu. Ya, tiarap. Padahal menteri pertahanan menghadap raja itu tiarap. Bayangkan. Ya, di Thailand itu. Di Thailand, hadirin sekalian. Nah, ini juga tidak boleh, ya, perlakuan berlebihan terhadap para raja ini, tidak boleh. Raja juga manusia. Ya. Jadi ada adat-adat yang bisa kita terima. Ya, ada kearifan lokal yang bisa kita terima. Tapi ada juga adat kearifan lokal yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Banyak. Ya, tidak bisa kita terima, hadirin sekalian. Karena kita ini sebagai muslim hamba Allah. Ya, jangan sampai terjebak dalam kesyirikan. Bisa dipahami ya. Kemudian juga yang lain yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, mengingkari salah satu rukun Islam. Salat diingkari, zakat, puasa, haji diingkari. Salah satunya saja tidak boleh, hadirin sekalian. Atau mengingkari salah satu rukun iman, tidak percaya sama takdir, tidak percaya sama hari kiamat, bisa kufur ini. Mengingkari rukun iman tidak beriman, mengingkari rukun Islam bukan muslim. Ya, walaupun dia baik gak ada artinya. Kemudian berikutnya membenci apa? Membenci sebagian dari ajaran Islam. Gak suka dengan jilbab, gak suka dengan sunnah Rasul. Padahal udah jelas ini, gak boleh. Ya, satu syariat Islam dia benci, lihat bencinya ini. Kalau membenci orangnya,
dosa besar menghina hamba Allah, ciptaan Allah. Tapi kalau yang dibenci syariat Allah, syariatnya ini, jilbabnya, syariat jilbab yang dibenci, kafir dia. Hati-hati. Walaupun dia sholat, ya, nggak suka dengan syariat Islam, disebut Islam, syariat Islam, hukum Allah, nggak suka. Ngaku Muslim, percuma. Nggak bisa seperti ini. Hadirin sekalian, ini akidah harus dipahami ini. Bukan masalah Islam, masalah sholat ke masjid saja. Tapi akidah ini nggak suka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dasarnya apa? Surah Muhammad ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu mereka disebabkan membenci apa yang Allah turunkan berupa syariat Islam ini. Fa ahbata a'malahum, maka dihapus amal perbuatan mereka ini. Dihapus kebaikannya. Hadirin sekalian, tidak ada artinya dia beramal saleh itu. Jadi kita harus cinta kepada agama Islam. Ibadah itu harus cinta. Ada 3 perasaan kalau kita ini beribadah: mahabbah, raja, wal khauf. Cinta, berharap, dan takut harus ada pada diri kita ini. Cinta kepada ibadah ini, ada rasa takut kepada Allah dan berharap surga Allah, berharap pahala Allah, berharap perjumpaan dengan Allah. Ini harus ada pada diri kita ini. Jadi hadirin sekalian, membenci juga mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Allah, dibuat mainan agama Islam ini. Agama Islam ini agama serius, tidak boleh dibuat guyonan. Ya, bukan tempatnya guyon. Dibuat guyonan ayat-ayat Allah, syariatnya, hukum-hukum Allah ini. Ya, apa dasarnya ini bisa mengeluarkan keislaman? Firman Allah surah At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Nabi, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok syariat Allah. Ya, maka Allah menurunkan surah ini. Katakan ya Muhammad kepada mereka itu, abillahi wa ayatihi, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian ini mengolok-olok, guyon, ya, iseng. La ta'tadiru, katakan ya Muhammad kepada mereka, enggak usah minta maaf. Mereka sempat minta maaf, ya Muhammad kita minta maaf, kita hanya iseng ya Muhammad, guyon. Kalau bahasa kita seperti itu, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini hati-hati hadirin sekalian. Bicara masalah agama harus serius, tidak boleh guyonan. Ya, bukan tempatnya untuk guyonan dalam masalah agama ini. Ini berbahaya. Ini garis merah, ini bahaya sekali. Ya, ini termasuk yang batalkan keislaman. Hadirin sekalian, mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis yang sahih, nggak percaya, ini juga bisa membuat dia ini riddah, keluar daripada agama Islam, murtad. Bahaya sekali. Mengingkari ini bahaya. Kalau nggak tahu ya belajar, jangan mengingkari. Sudah ada hadisnya, ya, dasarnya seperti itu. Atau dia tidak mengimani Rasul dari Rasul-Rasul yang Allah kirim. Ya, ini juga bahaya hadirin sekalian. Allah mengutus banyak Rasul, Nabi. Ada 124.000 Nabi. Ada 315 Rasul. Ini kita imani. Rasul yang terakhir Nabi Muhammad. Dia adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian berikutnya, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah, atau berhukum kepada hukum selain Allah. Ini juga dilihat hadirin sekalian. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi hatinya masih menyatakan bahwa hukum Allah yang paling baik, tapi dia takut sebagai pemimpin, takut sama musuh, takut sama Amerika, takut ya turunkan jabatannya, maka dia dosa besar ini.
Turun pemimpin, makanya pemimpin tidak mudah. Kalau jadi pemimpin yang harus tegakkan hukum apa? Allah kalau dia seorang muslim. Kalau enggak dia dosa. Kalau dia dengan keyakinannya apa ini hukum Islam, hukum Allah enggak pantas. Yang sesuai ya hukum taghut. Bisa kafir. Hati-hati. Ya, dia sadar dia bukan orang bodoh kecuali dia enggak ngerti diajari. Ya, atau dia takut tapi hatinya masih yakin dengan hukum Allah, ini nggak bisa dikafirkan langsung. Ya, tapi kalau dia sadar betul dan dia menyatakan hukum Islam nggak sesuai dengan zaman, maka bisa kufur ini. Karena Allah berfirman di sini, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ya. Atau kalau nggak kafir dolim, kalau nggak dolim fasik. Hadirin sekalian, banyak orang rebutan jadi pemimpin sekarang. Ya, dipikir enak jadi pemimpin. Ya, kalau nggak berhukum dengan hukum Allah ya dosa dia. Karena dia kuat. Masa kuat tidak mantu berhukum dengan hukum Allah. Ya, jadi mereka lebih suka dengan hukum jahiliyah. Apakah dengan hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Afa hukmul jahiliyah ya buhun? Wa man ahsanu minallahi hukmah. Mana yang lebih baik, lebih adil daripada hukum Allah? Hadirin sekalian. Ya, banyaknya musibah, kehinaan pada umat Islam saat ini karena umat Islam tidak mau mengamalkan hukum Allah. Melalui pribadi, keluarga, apalagi negara. Minimal kita amalkan pribadi kita ini. Hukum Allah yang sudah jelas, melaksanakan sholat, puasa, zakat, istri kita didik, anak kita didik untuk berhukum dengan hukum Allah, pakai jilbab, ya, berusaha untuk hidup secara islami, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ini dalam rangka menegakkan hukum apa? Allah. Penting sekali, hadirin sekalian. Ya, ini termasuk hal-hal yang membatalkan keislaman. Kemudian juga mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Allah bilang khamr itu haram. Allah bilang zina itu haram. Bunga bank itu haram. Riba itu haram. Dia bilang halal. Ya, enggak, khamr itu halal. Atau sebaliknya Allah bilang memakai jilbab bagi wanita yang sudah balik itu wajib, sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Dia bilang tidak wajib itu. Tidak wajib. Ya, kalau dia sadar itu bisa mengeluarkan orang dari keislaman. Ini bahaya, hadirin sekalian. Hal-hal yang sudah paten hukumnya dirubah. Ya, maka ini bahaya sekali ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang merusak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, hadirin sekalian, percaya dan mendukung ajaran-ajaran yang merusak Islam seperti komunisme, ateisme, ya, Yahudisme, sosialisme, sekularisme. Ini sudah dilarang dalam Islam. Didukung komunisme, ateisme ini, anti Tuhan ini. Ya, sekularisme, kemudian liberalisme didukung. Ya, didukung dan diperjuangkan. Ini tidak boleh ini. Ini termasuk ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Didukung demi politik. Sudah jelas-jelas yang diperjuangkan liberalisme, pluralisme agama yang menyatakan semua agama sama. Tidak ada bedanya itu. Masing-masing semuanya nanti masuk surga walaupun kendaraannya berbeda-beda. Lah, yang diterima adalah cuma ajaran Islam oleh Allah. Selain ajaran Islam tidak diterima, hadirin sekalian. Nah, itulah yang harus kita pahami di sini. Ya, pindah agama murtad, ya, atau membantu musuh-musuh untuk memerangi umat Islam. Dia muslim tapi membantu musuh, ikut safnya musuh, barisannya musuh, ya, menyerang umat Islam. Dia ngaku muslim, ya, dipertanyakan imannya ini.
Hadirin sekalian, atau tidak mau mengkafirkan orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani, musyrikin kafir. Mereka ragu, enggak kafir, enggak boleh kita katakan kafir lah. Nah, ini bahaya ini. Allah SWT mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu kafir. Siapa itu kafir? Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi, Nasrani. Kafir. Dan musyrikin, orang-orang musyrikin. Ya, mereka yang menyembah selain Allah. Menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah pohon, menyembah jin, menyembah makhluk-makhluk yang di langit, benda-benda langit, menyembah api. Ya, ada manusia-manusia seperti itu sekarang ini. Maka jelas kekafiran ini. Tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita mencintai mereka. Menaruh cinta kepada mereka tidak boleh. Ya, karena dia ganteng, karena dia kaya dicintai. Orang kafir tidak boleh, haram hukumnya. Mencintai orang kafir itu tidak boleh. Hadirin sekalian, dilarang. Kita disuruh mencintai orang yang beriman. Karena nanti efeknya nanti di akhirat. Orang itu nanti dikumpulkan bersama yang dia cintai. Dia cintai siapa ini? Mencintai Lionel Messi misalnya, pemain sepak bola. Ya softnya nanti di hari kiamat bersama siapa? Messi sama Ronaldo. Wow. Saya pernah dulu ngajar SMA, sekolah Islam SMA. Waktu sidak itu banyak siswi-siswi cewek-cewek itu dompetnya ada foto Ronaldo, foto apa Lionel Messi. Saya boleh yang ganteng-ganteng itu, apalagi yang dari Italia itu. Wah, sesenengnya itu. Ya, nah ini bahaya hadirin sekalian. Cinta ini bahaya. Ya, jangan kita mencintai orang kafir, jangan. Keliru itu. Disuruh mencintai orang yang beriman. Cari jodoh yang sekufu, yang seagama. Ya, jangan di luar agama Islam. Tak boleh, itu haram hukumnya. Ya, ini kalau kita punya akidah, ya jangan hanya karena materi saja, Bapak Ibu. Tak boleh seperti itu. Ya. Ada juga sebagian orang merasa bahwa boleh keluar daripada agama Islam ini. Ya terserah, saya mau sholat, nggak mau sholat bukan urusan kamu. Loh, dia ngaku sebagai muslim. Kalau dia ngaku sebagai muslim, nggak apa-apa. Ngaku sebagai muslim ngomong begitu. Saya mau sholat kayak, saya mau puasa Ramadan kayak, nggak puasa, nggak sholat, bukan urusanmu. Terserah saya. Saya nggak mau sholat. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ya, kalau sudah masuk Islam, kita terikat dengan hukum Allah ini. Tidak boleh keluar. Apalagi ada sekelompok mengatakan membagi manusia itu menjadi ma'rifat dan syariat. Kalau ma'rifat ini sudah tidak butuh sholat lagi, sudah tingkat tinggi imannya, nggak butuh puasa lagi, ya, nggak butuh sholat lagi. Yang sholat itu masih syariat, seperti kalian masih syariat, sholat, haji, puasa, ya. Tapi kalau kita ini sudah apa? Ma'rifat tingkat tinggi sudah. Nah, ini apa? Dusta ini, dajjal. Orang seperti ini. Nabi saja disuruh sholat sampai mati ya Muhammad. Sholat kamu sampai mati. Musim dingin, musim panas, muda, tua, kamu harus sholat. Harus ibadah kepada Allah sampai mati. Itu Nabi, apalagi kita. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.